Baik, hai teman-teman, hai sobat semis dimanapun kalian berada. Nah, jadi ini video perdana banget ya dari Semis Learner yang tentunya akan membahas perkimiaan ke depannya. Nah, di video yang pertama ini tidak akan terlalu berat-berat ya pembahasannya karena sebelum kita beranjak ke materi kimia yang mungkin akan sedikit memusingkan, kita akan memulainya dengan materi yang mudah-mudah dahulu. Nah, sebelum kita memulai di bab 1 atau yang nanti akan kita bahas di video selanjutnya, maksudnya adalah struktur atom. Sebelum membahas tentang itu, Mimin CL. Nah, CL itu adalah semis learner ya. Nah, bisa dipanggil penjelasan atau narasumber, bukan penjelasan atau narasumber ya. Maksudnya adalah pemateri atau penyampaian. Apa ya namanya? Penyampai materi. Nah, pemateri ya. Itu bisa dipanggil dengan Mimin CL. CL itu dari semis learner. Nah, pada kali ini Mimin CL akan membahas tentang pendahuluan ilmu kimia. Sebenarnya ilmu kimia itu apa toh? Sebelum kita beranjak, kita harus tahu dulu nih ilmu kimia adalah apa. Nah, oke. Kita langsung masuk ke pembahasan yang sebenarnya. Oke, pendahuluan ilmu kimia ini semis learner. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari benda, ciri-cirinya, strukturnya, komposisinya, dan perubahannya yang diakibatkan sebab interaksi dengan benda lain. Mungkin ada 3 materi penting ya dalam ilmu pengetahuan alam. Yang pertama itu ya ada kimia ini, lalu ada biologi, lalu ada fisika. Mungkin kalau singkatnya, Mimin CL bisa mengklasifikasikan 3 materi pelajaran ini. Ada hal-hal yang khusus yang bisa membedakannya. Kalau kita berbicara tentang fisika ya, secara gambaran umum, fisika itu pasti akan mempelajari tentang gaya-gaya yang lekat dengan benda-benda yang ada di dunia gitu. Jadi lebih mempelajari tentang gaya yang ada di dalam dunia ini, bukan gaya selfie atau semacamnya ya, tapi lebih kepada gaya seperti gravitasi dan lain sebagainya. Kalau biologi itu lebih kepada makhluk hidup dan ilmu kimia itu lebih kepada mempelajari tentang materi atau mempelajari tentang bendanya sendiri. Seperti itu. Jadi itu ya singkatnya. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu adalah how to learn chemistry. Chemistry or chemistry, whatever is it, kalian bisa correct me if I am wrong melalui kolom komentar. Pembacaan yang benar itu chemistry atau semistry ya, karena Mimin CL ini belum begitu mahir dalam perbahasa Inggrisan. Nah, yang pertama adalah hadir saat KBM. Kalau kuliah ya hadir saat perkuliahan, kalau sekolah ya selalu memperhatikan guru. Nah, bisa juga kalau sobat semis baru melakukan liburan, baru mendapat liburan, bisa juga nih hadir saat KBM-nya ini diubah atau bukan diubah ya, ditambah lagi dengan hadir selalu di video semis learner. Nah, itu juga bisa untuk improve our skill ya untuk learn chemistry. Oke, yang selanjutnya adalah mengulang materi. Kalau teman-teman itu punya kesibukan yang tidak terlalu padat, bisa ini mengulang materi yang sudah dipelajari di perkuliahan maupun di sekolahan. Lalu yang ketiga adalah berpikir kritis. Maksudnya, kita sendiri itu sebelum mempelajari ilmu kimia maksudnya sebelum mempelajari materi kimia yang selanjutnya, kita harus pastikan dulu di materi A misalnya. Di materi A ini kita sudah betul-betul paham atau hanya kebetulan paham. Nah, itu harus kita tentukan ya untuk melangkah ke materi selanjutnya. Lalu yang selanjutnya adalah jangan ragu bertanya, apalagi sekarang kalau online seperti ini kita lewat Zoom, nah kita harus mau bertanya nggak paham, tapi kok mau bertanya itu sudah malu duluan. Nah, itu kan sebenarnya penghambat ya. Jadi cobalah biasakan untuk jangan ragu untuk bertanya. Yang penting kita paham. Nah, kalau misal lewat online meeting gitu, virtual meeting kok tetap malu, kita bisa japri guru yang bersangkutan atau dosen yang bersangkutan sesuai dengan jam yang sewajarnya gitu. Jadi kita pastikan pemateri atau guru atau dosennya itu tidak terganggu. Atau kalau semisal
Sobat Semis masih bingung atau masih takut nih sama guru atau dosennya, kita juga bisa saling diskusi melalui kolom komentar atau direct message di Instagram Semis Learner. Oke, selanjutnya metode ilmiah. Seperti yang kita tahu tadi, kalau ilmu perkimiaan itu lekat dengan percobaan di laboratorium. Jadi kita juga tidak boleh asing-asing nih dengan yang namanya metode ilmiah. Metode ilmiah adalah pendekatan sistematik untuk melakukan penelitian. Nah, sebetulnya untuk gambaran besarnya, berdasarkan ini buku yang dijadikan referensi itu menyebutkan ada 5. Ini umumnya ya. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Kita harus tahu dulu, kita tuh sebenarnya mau mengkaji apa, mau meneliti apa. Misal, kita mau mengkaji kenapa jeruk kalau dibiarkan di ruangan terbuka dan tidak segera dikonsumsi itu bisa membusuk. Kenapa sih kayak gitu? Nah, kita tentukan dulu, berarti masalahnya kita mau meneliti pembusukan yang terjadi pada jeruk. Nah, pelaksanaan percobaan, kita mulai melakukan pengamatan, pengambilan data, dan lain sebagainya. Lalu penafsiran interpretasi itu maksudnya adalah ilmuwan atau kita yang melakukan penelitian ini berusaha untuk menjelaskan fenomena yang teramati. Lalu yang selanjutnya ada merumuskan hipotesis. Nah, dari merumuskan hipotesis atau penjelasan sementara pada hasil pengamatan, jika kita kaji lebih dalam, lalu kita sangkutkan dengan fenomena-fenomena ataupun pernyataan pendukung lainnya, itu bisa menghasilkan sebuah teori. Lalu setelah semua ini berjalan dengan lancar, saatnya merangkum penelitian atau biasa kita lakukan itu membuat laporan praktikum ya teman-teman. Nah, ini untuk gambaran besarnya, tetapi biasanya kalau untuk di Sobat Semis yang masih di SMA itu perlu dijabarkan lebih rinci lagi gitu ya untuk penentuannya. Nah, biasanya seperti ini. Kalau untuk yang di SMA ya, jadi merumuskan masalah, hipotesis, menetapkan variabel penelitian, prosedur kerjanya nanti mau seperti apa, mengumpulkan data, lalu ini mengolah data, membuat kesimpulan. Nah, ini mengkomunikasikan hasil penelitian, maksudnya seperti merangkum penelitian tadi mau dibuat dalam artikel atau hanya laporan praktikum dan lain sebagainya ya. Sebenarnya ini hampir sama, cuma bedanya adalah ini poin-poin subpoinnya itu dijadikan poin, jadi terlihat lebih banyak. Tapi pada intinya yang ini juga betul dan yang mana tadi ya ini juga betul, seperti itu ya. Jadi yang selanjutnya adalah penggolongan materi. Materi sendiri adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Commonly atau biasanya kalau materi itu kan ya yang kita tahu waktu SMP dulu itu kan ada yang namanya padat, cair, gas. Nah, itu bisa ya kita amati dengan mata. Oh, padat itu ya yang seperti ini, cair itu yang bisa mengalir, gas itu yang seperti ini. Kita bisa ya membedakan ya. Nah, lain hal di kimia, di ilmu kimia, kita akan mempelajari materi itu berdasarkan susunan dan sifatnya. Seperti itu. Nah, yang pertama nanti akan ada zat dan campuran, dan yang kedua itu adalah unsur dan senyawa. Lanjut ya. Nah, pertama kita akan mempelajari tentang zat terlebih dahulu. Zat itu materi yang memiliki susunan tertentu dan sifatnya juga tertentu. Maksudnya adalah air. Kita tahu ya kalau air itu dia tersusun dari H2O. Nah, air kan air ya. Kita ambil air segayung. Isinya di situ ya H2O semua, ya kan? Tidak ada campuran apapun, air murni. Nah, itu berarti isinya ya memang H2O semua. Garam dapur, kita ambil sesendok garam dapur untuk membuat sop misal. Yang kita ambil dalam 1 sendok itu isinya ya NaCl semua. Nah, jadi itu mungkin yang disebut sebagai zat. Lalu yang kedua, ada yang namanya campuran.
penggabungan dua atau lebih zat dengan mempertahankan identitas masing-masing. Nah, campuran sendiri dibagi menjadi dua, ada homogen dan ada heterogen. Kalau homogen sendiri itu contohnya adalah larutan gula, larutan garam. Nah, seperti itu ya. Ini kurang koma ini di sini. Nah, baik. Tak kasih koma ya. Saya kasih koma ya. Jadi lebih ini. Nah, ini maksudnya ini. Wah, malah seperti kelihatan. Nah, seperti ini ya. Oke. Maksudnya dari campuran homogen sendiri, kita membahas contohnya langsung ya. Jadi misal di larutan gula, saat kita mencampurkan air dan gula, lalu kita aduk. Nah, nanti saat pengadukan atau sudah selesai, itu kan tidak ada lagi ya yang namanya air dan yang namanya gula, alias kita bisa sebut itu semuanya tercampur merata, jadi larutan gula. Nah, atau bisa kita sebut sebagai keduanya sudah tercampur secara homogen. Makanya ini disebut sebagai campuran homogen. Lalu yang selanjutnya ada campuran heterogen. Kalau campuran heterogen itu yang pasti ya, nanti apabila kita mencampurkan dua bahan atau dua materi atau dua zat, itu tidak akan homogen, atau kita sebut dia tetap berpisah gitu satu sama lain, antara contohnya di sini antara pasir dan besi, jadi tidak bisa menggabung si antara pasir dan besi ya. Semoga penjelasan jelas dan bisa dipahami ya teman-teman. Jadi yang selanjutnya itu adalah unsur. Unsur adalah suatu zat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Ya, sebagai kimiawan kita nanti akan mengenal yang namanya sistem periodik unsur, atau bisa kita ini ya, cari di sini sistem periodik unsur. Oke. Oh, tidak ada internet. Sebentar. Nah, ini ya teman-teman, bisa dilihat. Wah, sedikit lemot ya ternyata. Karena pakai incognito, jadi harus kayak gini dulu guys. Sebentar ya sobat Sani semuanya, biar ditunjukkan gitu. Sebenarnya aduh, keras. Ya sebenarnya seperti apa sih sistem periodik unsur bagi teman-teman yang mungkin belum pernah melihat gitu. Crosswalk yang mana ya, crosswalk ya. Ya terserah aja ya teman-teman. Traffic light, next, skip. Aduh, kok banyak banget ini. Terus oke. Air kok banyak sekali ya. Bicycle. Wah, sepertinya kelamaan ya. Jadi saya nggak mau pakai incognito aja. Nah, di sini kita mau lihat sistem periodik unsur. Nah, ini dia. Ada yang namanya sistem periodik unsur ya. Ini berfungsi banget untuk kimiawan sejati karena wah, ini sangat-sangat berperan penting ya dalam pembahasan nantinya. Ini dia. Di sini sistem periodik unsur ini adalah tabel periodik yang memberikan informasi tentang unsur apa saja yang ada di dunia ini. Jadi teman-teman atau sobat semi semua bisa melihat ada hidrogen, ada litium, natrium, dan lain sebagainya. Nanti di pembahasan selanjutnya teman-teman akan Mimin CL ajak untuk membahas lebih dalam tentang tabel periodik. Jadi untuk di video kali ini sekedar kenal terlebih dahulu ya. Lanjut ya. Jadi ini ya. Contohnya ada oksigen, kobalt, lalu AU, ferum, dan lain sebagainya. Lalu ada yang namanya senyawa. Senyawa itu suatu zat yang tersusun atas atom-atom dari dua unsur atau lebih yang terikat secara kimia dengan perbandingan tetap. Contohnya H2O. Ini senyawa H2O itu tersusun dari H dan juga O.
Sedangkan untuk yang MgCl2, dia tersusun dari Mg atau magnesium dan Cl atau klorida. Yang H2SO4 berarti dia tersusun dari hidrogen, sulfida ya maksudnya, dan juga oksigen. Nah, seperti itu. Lanjut ke bahasan yang, ini pembahasan yang terakhir ternyata. Di dalam pembelajaran kimia, kita juga harus tahu akan ada dua sifat yang akan berperan penting saat kita mengamati suatu materi. Yang pertama adalah sifat fisika, dan yang kedua adalah sifat kimia. Sifat fisika itu berarti fisik ya, kita bisa melihatnya dari fisiknya. Kita bisa lihat tanpa kita perlu menilik susunan ataupun zat-zat yang menyusunnya. Seperti warnanya, oh ini warna merah, ini warna biru, itu kan bisa kita lihat ya. Lalu ada yang namanya titik leleh, titik didih, itu kita bisa ukur juga dengan termometer. Lalu ada yang namanya kerapatan. Sedangkan yang sifat kimia ini, maksudnya adalah sifat yang terjadi atau yang bisa kita amati karena ada perubahan kimia di dalamnya. Contohnya adalah pembusukan. Nah, pembusukan, pembakaran. Nah, kalau yang pembusukan sendiri, contohnya, tadi si jeruk ini warnanya masih bagus nih, tapi karena dia mengalami perubahan kimia, maka terjadi perubahan sifat kimia yang tadinya warnanya masih segar, jeruk segar, tiba-tiba ya ada warna hitamnya, ada warna coklatnya. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa teman-teman pastikan yang mana sifat fisika dan yang mana sifat kimia. Baik, ternyata sudah selesai teman-teman atau sobat semis semua pada pembahasan di video pertama kali ini. Nah, untuk di video selanjutnya, Mimin Sial akan membahas banyak lagi tentang perkimiaan ya tentunya, dan juga tentang materi kimia SMA, lalu membahas tentang pembahasan praktikum yang pasti akan bermanfaat banget buat sobat semis, apalagi saat penyusunan praktikum. Nah ini ya, jadi jangan lupa support channel ini dengan cara untuk selalu subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, share apabila sobat semis merasa hal ini penting untuk teman-teman sobat semis semua. Nah, jadi ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. See you at next video.